kasih buat hari ini ya Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang mengurapi pembacaan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2025. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan liturgi Allah untuk kita. Saya mau mengundang saudara membaca di dalam beberapa kitab. Yang pertama di dalam Mazmur pasal 55. Dan saya mau ngajak juga saudara membaca dalam 1 Tawarikh pasal 27 sampai 29. Saya akan membacakan bagi saudara beberapa ayat. Yang pertama diambil dari Mazmur 55 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan.
Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Berikutnya saya akan bacakan dari ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Nah, renungan kita pada hari ini, saudara. Allah berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya di tengah pergumulan dan pengkhianatan. Firman Tuhan adalah bentuk bahwa Allah menyatakan dirinya dan mengundang kita untuk bersekutu dengannya melalui respons iman dan kepercayaan. Liturgi bukan sekadar susunan ibadah, tetapi dialog antara Allah dan umatnya. Mazmur pasal 55 adalah curahan hati Daud dalam tekanan jiwa karena pengkhianatan sahabat. Namun di balik ratapan ini, kita melihat bahwa Allah berbicara melalui pengalaman, firman dan kehadirannya, serta diharapkan umat Allah menanggapi dengan doa dan iman. Apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada semua orang percaya di saat situasi yang menyesakkan? Maka yang pertama, Allah menyapa umatnya yang dalam kesesakan. Saudara dapat membaca di dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Daud memulai dengan seruan. Ini adalah hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud terhadap kesadaran bahwa Allah hadir dan mendengar. Ketika kesesakan datang, Allah tidak diam. Dia menyapa kita dalam kesunyian hati yang sedang berkecamuk. Apakah kita masih percaya bahwa Allah ingin mendengar seruan hati kita? Kesunyian bukanlah ketidakhadiran Allah, tetapi seringkali ruang baginya untuk berbicara. Kita harus memberikan telinga yang tulus agar bisa mendengar suaranya. Hal kedua, Allah menyingkapkan realitas dosa dan luka hati. Dapat saudara baca dalam ayat 9 sampai 15. Daud mengungkapkan kerusakan masyarakat dan terutama pengkhianatan dari orang yang dekat. Allah sering berbicara dengan membuka mata kita pada kenyataan tentang siapa kita, di mana kita, dan bagaimana keadaan hati kita. Ini bagian dari liturgi hidup, yaitu firman Tuhan yang menegur, menyingkapkan, dan menyembuhkan. Jangan menutup telinga terhadap teguran Tuhan melalui pengalaman sulit. Allah memakai luka hati untuk mengajar dan membentuk karakter kita menjadi seorang yang kuat iman dan percaya teguh. Hal ketiga, Allah menyatakan kesetiaannya di tengah pengkhianatan. Ayat 16-23. Di sini respons Daud semakin jelas. Ia berpaling kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Mazmur 55 ayat 22 jadi puncak pewahyuan yang berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Allah menjawab seruan hati Daud dalam kasih-Nya. Dia bukan hanya berbicara, tetapi Dia juga langsung bertindak dan menolong. Hidup kita bukan berarti berhenti pada keluhan, tapi sampai pada penyerahan total kepada firman dan kuasa Allah. Tuhan memanggil kita untuk beribadah dengan hidup kita, bukan hanya di gereja, tapi di tengah penderitaan. Firman Tuhan berkata, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, Mazmur pasal 55 menggambarkan liturgi rohani di mana Allah berbicara melalui pergumulan, membukakan realitas, dan memanggil umatnya kepada penyerahan diri total kepada kehendak Tuhan. Allah tidak bisu, Dia aktif menyapa dan menuntun kita lewat firman-Nya. Datanglah kepada Tuhan bukan hanya dalam ritual, tapi dengan hati yang siap mendengar dan taat.
Jadikan setiap pengalaman hidup sebagai altar, tempat firman Tuhan berbicara, dan kita menjawab dengan iman. Demikian firman Tuhan dan perenungannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan tetap berbicara kepada kami walaupun saat kita sedang dalam kesesakan. Biarlah Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam apapun yang sedang kami alami. Kami percaya Engkau sedang berada dekat dengan kami, dan Engkaulah sumber kami yang mampu menolong segala pergumulan dan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, sertailah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.